ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Wah, ibadah hari ini pasti seru. So, ayo tetap fokus dan berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Halo adik-adik di rumah, senangnya bisa bertemu kembali dengan Kak Ripka dan Kak Nia di suasana Valentine minggu ini. Yeay, senang banget ya adik-adik bisa ketemu lagi. Kak Ripka, ngomong-ngomong, pernah gak sih Kak Ripka khawatir sama masa depan? Pernah dong Kak Nia, tapi Kak Ripka belajar percaya sama Tuhan. Kak Ripka yakin kalau Tuhan pasti punya rencana untuk kehidupan Kak Ripka dan juga adik-adik di rumah pastinya. Rencana apa ya Kak? Penasaran ya? Kalau gitu sekarang kita ajak adik-adik untuk beribadah dulu. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Oke Kak, kalau gitu yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Musik! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh
sungguh indah ya Kak pujian tadi. Kita bisa bernafas, kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa berjalan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Iya Kak Nia, semua karena anugerah Tuhan. Adik-adik di rumah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan pada hari ini. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan, jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus, kami memanggil, bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, dipatahkan, diusir keluar. Kami hanya mengundang ya Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati, pikiran, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Kak Andrew yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus mengurapi apapun yang Kak Andrew katakan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Simson mengalahkan orang Filistin. Pertama-tama, simak videonya. Sekali lagi, umat Tuhan tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Filistin menjajah mereka selama 40 tahun. Lalu Tuhan memilih seseorang bernama Simson untuk membebaskan bangsanya. Ibu Simson menerima janji dari malaikat bahwa ia akan punya anak lelaki. Simson harus berjanji kepada Tuhan tidak akan minum anggur, tidak akan menyentuh sesuatu yang sudah mati, tidak akan memotong rambutnya. Tuhan menjadikan Simson sangat kuat. Ia membunuh seekor singa, lalu lebah-lebah bersarang di bangkainya dan menghasilkan madu. Simson menyentuh bangkai singa itu. Ia melanggar salah satu janjinya kepada Tuhan. Ia bahkan makan madunya. Bagaimana adik-adik? Keren kan si Simson? Jadi gini ceritanya adik-adik. Kisah Simson ini ada dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi setelah bertahun-tahun setelah Yosua meninggal, bangsa Israel itu pelan-pelan mulai menyembah allah-allah lain, Baal, Asyera, sama dewa-dewa lainnya. Setiap kali mereka muntat terhadap Tuhan seperti itu, pasti mereka dijajah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Dan setiap kali mereka mohon ampun kepada Tuhan, ampun Tuhan, Tuhan pasti akan mengirimkan hakim-hakimnya untuk membebaskan bangsa Israel. Kalian ingat tidak firman minggu-minggu lalu tentang Hakim Deborah dan Hakim Gideon? Jadi ini ceritanya beberapa tahun setelah si Gideon meninggal, bangsa Israel ini muntat lagi adik-adik. Jadi mereka lagi-lagi berbalik dari Tuhan dan menyembah Allah lain lagi, Baal, Asyera, dan lain semacamnya. Jadi lagi-lagi mereka
beribadah lagi kepada Allah lain. Jadinya mereka kali ini dijajah dengan hebat oleh bangsa Filistin. Adik-adik harus tahu, bangsa Filistin itu adalah salah satu bangsa Kanaan yang terkuat yang pernah dihadapi oleh Israel. Dan selama bertahun-tahun kemudian, pasti orang Israel ada saja saat di mana mereka bertempur melawan orang Filistin. Pada saat bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Filistin, ada di suku Dan itu namanya seorang yang bernama Manoah, dan dia mempunyai seorang istri. Mereka ini sudah tua, namun mereka tidak punya anak, sebab mereka ini mandul. Istrinya ini mandul ceritanya, maksudnya nggak bisa punya anak gitu. Namun suatu saat Tuhan berfirman kepada mereka, kalian akan mempunyai seorang anak laki-laki, berikan nama Simson. Dia inilah yang akan menjadi hakim yang kupilih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ingat, rambutnya tidak boleh digunting sama sekali. Dan begitulah, bertahun-tahun kemudian, setelah Simson ini menjadi dewasa, dia jatuh cinta terhadap seorang gadis dari Timna. Timna itu adalah salah satu kota orang Filistin. Jadi si Simson ini pengen menikahi wanita Filistin, bangsa yang menjajah bangsanya sendiri, yaitu Israel. Ya tentu saja orang tuanya nggak setuju, adik-adik. Hah? Mau menikahi wanita Filistin? Gak keliru kamu nak, nikahi sama yang Israel dong. Orang Filistin ini menjajah bangsanya kita, masa kamu mau menikah sama penjajah bangsa kita, gimana kamu ini? Gak setuju. Namun kedua orang tuanya tidak sadar bahwa itu memang ternyata jatuh cintanya Simson pada wanita dari Timna tersebut adalah rencana Tuhan agar si Simson ini mencari gara-gara dengan orang Filistin untuk menghancurkan mereka. Jadi si Simson ini terus ngengek, mau nikah sama dia. Papa mama izinkan saya. Karena dia terus merengek kayak gitu, kedua orang tuanya, ya udah deh, boleh deh. Jadi mereka membolehkan. Pergilah mereka bersama-sama menemui wanitanya Simson dan keluarganya itu di Timna. Namun saat dalam perjalanan, mereka diserang oleh seekor singa. Dan si Simson mengalahkan singa tersebut sehingga singa tersebut mati. Setelah mereka sampai di Timna, si Simson tuh kembali lagi ke tempat dia membunuh singa tersebut. Dan di bangkai singa tersebut, loh, ada sarang lebah di sana. Di sarang lebahnya itu dia ngambil sarang lebah tersebut setelah ngusin lebah-lebahnya. Setelah itu dia makan madunya begini. Setelah beberapa lama kemudian tibalah hari pernikahannya. Tentu saja orang-orang Filistin juga diundang. Namanya saja dia menikah dengan wanita Filistin. Si Simson ini memberikan teka-teki. Ku kasih teka-teki ya guys. Ku beri waktu 7 hari untuk menjawabnya. Kalau kalian bisa jawab, akan kuberikan kalian 30 pakaian lenan dan pakaian kebesaran. Teka-teki ini ditujukan kepada yang orang-orang Filistin yang diundang. Teka-tekinya tuh begini. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Orang Filistinnya bingung. Hah? Sama beberapa hari ini mereka kebingungan nyari jawabannya. Terus akhirnya mereka memakai cara yang licik. Mereka itu mendatangi, menghubungi rumah dari istrinya Simson yang baru saja dinikahi. Kalau kamu gak mau kasih tahu jawabannya, kami akan membakarmu, ayahmu, dan seluruh rumahmu. Jadi karena dia takut diancam gitu, dia ngelengek-ngelengek ke si Simson. Sayang, kasih tahu jawabannya. Si Simson bilang, ya ilah, sama orang tuaku saja aku gak pernah kasih tahu, apalagi ke kamu.
Tapi karena istrinya ini terus merengek minta jawabannya, akhirnya si Simpson mengalah, dia kasih jawabannya. Pada hari yang ditentukan, pada hari yang ketujuh, orang-orang Filistin mendatanginya. Mereka menjawab gini, apakah yang lebih kuat daripada singa? Apakah yang lebih manis daripada madu? Si Simpson terkejut. Terus dia tuh marah ke istrinya. Terus dia bilang, aku tahu, pasti kalian ini sudah ngancam istri saya. Kalau enggak kalian gak bakal bisa jawab. Maksud teka-tekinya tuh begini adik-adik. Dari yang makan keluar makanan, singa itu kan binatang karnivora, binatang pelahap. Kok bisa keluar makanan dari dia? Terus yang dari kuat keluar manisan itu, masa dari singa itu keluar yang manis? Yang bisa bikin yang manis itu kan cuma lebah, yaitu madu. Kan aneh kan? Makanya teka-tekinya itu membingungkan memang. Makanya sampai orang-orang Filistin mengancam istrinya Simpson. Jadi sekalipun si Simpson ini marah besar terhadap istrinya karena membongkar jawabannya kepada orang-orang Filistin tersebut, dia berusaha menepati janjinya. Dia datang ke Askelon, setelah itu dia membunuh 30 orang Filistin di sana dan mengambil pakaian kebesaran mereka untuk diberikan kepada orang-orang Filistin yang diberikan teka-teki olehnya. Setelah beberapa saat kemudian, si Simpson ini balik lagi ke Timna untuk mengambil kembali istrinya. Karena waktu itu dia sangat marah sampai dia pulang kembali ke rumah ayahnya. Tapi ayah mentuanya bilang gini, loh, kupikir kamu sudah benci, jadinya aku kasih ke orang lain. Simpson gini, apa? Tapi si papa mentuanya bilang gini, ambil adiknya aja, dia juga cantik kok. Namun si Simpson sudah terlanjur marah. Kalian nih orang Filistin cari gagal sama saya memang. Jadinya si Simpson pergi, dia menangkap 300 anjing hutan. Untuk setiap 2 ekor itu, ekornya mereka diikat menjadi satu. Setelah itu dipasangkan obon. Dan karena ada apinya kan jadinya anjing hutannya lari-lari. Dan mereka tuh apinya membakar ladang-ladangnya orang Filistin sampai terbakar habis. Orang-orang Filistin ini munkar, makanya prajurit-prajuritnya tuh cari tahu apa relasinya dia. Dan mereka dapat info kalau Simpson tuh ada menikah dengan seorang wanita di Timna. Jadinya begitulah istrinya Simpson sama ayah mentuanya sama seluruh rumah mereka di Timna tuh dibakar habis sampai tak bersisa. Si Simpson jadi tambah munkar, benar-benar kalian keterlaluan. Jadinya dengan itu dia mendatangi tentara-tentara Filistin tuh, terus dipukul dengan hebatnya, buak. Sampai orang-orang Filistinnya tuh mati. Namun mereka ingin balas dendam, jadinya mereka menyerang suku Yehuda. Kebetulan Simpson sedang berada di sana. Jadi orang Yehuda datang, tolong serahkan dirimu pada mereka, kami gak mau mati. Jadinya si Simpson ini diikat oleh orang-orang Yehuda, terus diserahkan kepada orang-orang Filistin yang berjumlah 1000. Namun Simpson dengan gampangnya melepaskan talinya seolah dia tidak diikat sama sekali adik-adik. Dan dengan senjata lahang keledai, dia membunuh 1000 orang Filistin. Buak. Itulah senjatanya tuh lahang keledai loh dek. Bukan pedang, kapak, tombak atau senjata-senjata tajam lainnya. Namun karena melawan 1000 orang itu dia kelelahan. Dia berseru kepada Tuhan, kasih aku minum Tuhan, haus. Namun tiba-tiba sebuah batu di dekatnya tuh memancarkan air. Dia meminum air di sana. Setelah itu dia menamai tempat tersebut mata air penyeru. Dan tempat di mana dia bertempur dengan orang Filistin itu diberi nama Ramat Lehi. Setelah kejadian tersebut, Simpson memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel selama beberapa tahun lamanya.
selama 20 tahun. Jadi gini ceritanya adik-adik. Kita nih harus percaya bahwa kita nih dilahirkan, Tuhan itu pasti akan memberikan tujuan untuk kita, tujuan yang baik-baik untuk memuliakan namanya. Jadi adik-adik ini harus tetap berusaha untuk hidup benar di hadapannya dan tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Memenuhi firman-Nya, rajin saat teduh, terus rajin ibadah online. Itu adik-adik harus tetap lakukan. Dan kalau ada dosa, segera bertobat dan harus terus berbuat benar di hadapan Tuhan, sehingga pasti Tuhan pasti akan memberitahukan rencananya pada adik-adik. Karena adik-adik ini dilahirkan juga untuk memuliakan Tuhan seperti si Simson ini. Sekian adik-adik, sampai jumpa lain waktu. Wah, luar biasa banget Kak firman yang udah kita dengar. Kak Nia percaya Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik buat kita. Walaupun kadang jalannya nggak semulus yang kita harapkan, tapi Tuhan ingin kita pergunakan talenta dan kemampuan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Betul banget Kak Nia. Pokoknya kita tidak akan menyesal telah mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Siap Kak Ripka? Waktunya ayat hafalan. Ayo! Ayat hafalan minggu ini ada di Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Sekali lagi adik-adik. Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Amin. Amin. Hai teman-teman, saatnya berkreativitas nih. Sudah siap bahan-bahannya? Sekarang ayo kita perhatikan cara membuatnya. Bagus ya teman-teman kreativitasnya. Ayo share karya kalian ke guru kelas masing-masing. Sekarang kita lihat hasil karya teman-teman dari ibadah minggu lalu. By faith and not by sight. For you, we live and not for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and everywhere. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Amin. Hai Ruth, gimana ibadahnya hari ini? Seru banget dong. Ruth mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan.
sebab ada rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat Ruth. Kak Nia juga. Waktunya berpisah ini adik-adik. Namun sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita akhiri dengan doa. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami semua selama ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya agar firman yang disampaikan bisa diingat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan agar kami bisa terus melakukannya. Dan kami berdoa juga agar COVID bisa segera berakhir dan wabah-wabah lain bisa segera berakhir, agar anak-anak sekolah minggu dan kami semua tidak ada yang terkena ya Tuhan. Sekiranya ada kuasa jahat yang mau mengganggu kami anak-anak Tuhan, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami percaya Engkau pasti akan senantiasa melindungi kami. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, agar kami anak-anak bisa tetap terus melakukan semua bisa terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat adik-adik yang di rumah. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.